Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita karunia, kesempatan, waktu dan kesehatan dan segala nikmat yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan dirasah kita, tadabbur kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi bersama, mengkaji bersama surah Al-Lail. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, dan seterusnya itu dengan beberapa sumpah. Al-qasam dalam bahasa Arabnya, dan para ulama tafsir sepakat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, pasti ada rahasia di balik sumpah itu. Dan di antara rahasia dari sumpah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan adalah untuk memperkuat makna dan konten-konten serta isi yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Mari kita kaji bersama ayat per ayat yang ada dalam surah Al-Lail ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili demi malam. Idza yaghsha apabila telah gelap gulita. Ghasya yaghsha artinya menutupi. Maka para ulama tafsir mengatakan wal-laili idza yaghsha ay ya'ummu. Artinya malam apabila telah tertutupi secara keseluruhan, ya'ummu al-khalqa bi dhalamihi, menutupi, meliputi seluruh makhluk itu dengan kegelapan. Fayaskuna kullun ila ma'wahu wa maskanahu. Fayaskuna kullun ila ma'wahu wa maskanihi, maka setiap sesuatu yang pada malam hari itu dia kembali kepada tempat berdiam dirinya. Wa yastarihal ibadu minal kaddi wat ta'bi, dan semua orang hamba-hamba makhluk di muka bumi ini beristirahat, melepaskan kelelahan dari segala rasa lelah yang ia hadapi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wan nahari idza tajalla, dan ketika siang hari itu telah bersinar, telah terbuka kembali. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan ketika Allah Subhanahu wa taala, dan demi penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa laki-laki dan perempuan. Jadi beberapa sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, menurut para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bizzaman, dengan zaman allazi taqa'u fihi af'alul ibad, yang mana pada masa itu, pada zaman itu, siang dan malam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, disitulah manusia melakukan perbuatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan,
Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perbuatanmu, perilakumu itu beragam. Perilakumu itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Inna sa'yakum ayyuhal mukallafun la mutafawitun tafawutan katsira. Sesungguhnya perilaku engkau wahai orang-orang yang sudah diberikan taklif, diberikan beban syariat, sungguh itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan kalian itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa a'ta memberi, wattaqa dan bertakwa, berhati-hati mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerapkan atau menggunakan bahasa khusus kemudian umum. Khususnya adalah a'ta, memberikan. Sedangkan umum adalah takwa. Jadi a'ta itu adalah termasuk dalam kategori takwa, memberi itu termasuk kategori takwa. Hanya saja dia lebih spesifik. Sedangkan bertakwa sifatnya lebih umum. Maka kaidah yang berlaku dalam tafsir, apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata yang khusus kemudian umum, atau yang umum kemudiannya khusus, maka itu menunjukkan betapa pentingnya sesuatu khusus tersebut di antara perkara-perkara umum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka dalam konteks ayat ini, dari ketakwaan kepada Allah, bagian terpenting yang perlu menjadi perhatian kita adalah memberi terhadap orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, mengakui akan adanya balasan Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang berbuat kebajikan di dunia ini selama ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama tafsir mengatakan wa saddaqa bil husna, ai saddaqa bila ilaha illallah, mengakui la ilaha illallah, wa ma dallat alaihi, dan konsekuensi yang muncul dari la ilaha illallah, artinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, serta konsekuensi dari tauhid la ilaha illallah min jami'il aqaid ad-diniyah, dari seluruh keyakinan-keyakinan agama itu, wa ma yatarattab 'alaiha minal jazaa' al-ukhrawi, demikian pula balasan, konsekuensi balasan di akhirat kelak. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, siapa yang memberi dan bertakwa lalu ia membenarkan bil husna, balasan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja keyakinan ini berdasarkan pada keyakinan pada la ilaha illallah dan segala hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, dengan keyakinan yang sepenuhnya. Lalu Allah SWT akan memberikan satu balasan bagi mereka, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan berikan
akan kami mudahkan kepadanya untuk mendapatkan kemudahan. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hisab bagi orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan baginya untuk mendapatkan sesuatu yang itu mudah dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra ay nusahhilu alaihi amrahu. Kami permudah urusannya. Wa naj'aluhu muyassaran lahu kulla khair. Dan kami jadikan segala kebaikan itu mudah baginya. Muyassaran lahu tarka kulli syarrin. Kami berikan kemudahan baginya untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Jadi ayat ini memberikan pelajaran bagi kita sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah. Satu kebaikan itu akan menarik pada kebaikan yang lainnya. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan mempermudah kita menuju satu kebaikan yang lainnya, baik itu kemudahan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Termasuk persoalan hisab yang akan dihadapi oleh umat manusia ketika di akhirat kelak. Jadi sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, apabila kita menginginkan kemudahan dalam hidup kita menginginkan segala persoalan kita dapat kita teratasi segera mungkin, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berat persoalan dalam hidup ini apabila kita melibatkan diri kita sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada ayat ini, apabila kita ingin melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan segala persoalan hidup kita, di antara solusinya adalah membantu orang lain, memudahkan orang lain. Maka banyak hadis menyebutkan kalau kita memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Dan apabila kita memberikan kesulitan kepada orang lain, kita juga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ketakwaan, maka Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mendapatkan solusi dari segala persoalan yang ia hadapi. Bahkan persoalan rezeki, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diperkirakan. Jadi persoalan hidup itu bisa dengan solusi memberikan kemudahan kepada orang lain, kemudian membentengi diri kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, dan di sisi yang lain kita juga perlu membangun keyakinan kita, wa saddaqa bil husna. Segala amal soleh yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu berdasarkan pada keyakinan sepenuhnya la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keyakinan-keyakinan yang menjadi konsekuensi dari tauhid la ilaha illallah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu akan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang bakhil, barang siapa yang kikir pelit, wastaghna, dan merasa cukup. Artinya dia tidak mau membantu orang lain, dia tidak mau memberikan kemudahan kepada orang lain, dia memegang teguh hartanya untuk kepentingan pribadinya. Jadi dia memiliki harta, mencari harta, tujuannya adalah untuk kemakmuran dirinya sendiri, dan tidak memberikan kemudahan kepada orang lain, membantu orang lain. Wastaghna. Kemudian sikap itu didasari dengan sikap semacam itu didasari pada satu keyakinan bahwa hartanya, apa yang ia miliki, itu dapat menyelamatkan dirinya dan ia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan merasa cukup itu, dia ingkar, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa bahwa dunia yang ada dalam genggamannya sudah mencukupi dirinya.
Ketika ada persoalan, dia merasa bahwa akalnya sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan itu, dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah yang terjadi terhadap orang yang semacam itu? Wa kadzdzaba bil husna, bahkan dia mendustakan, tidak mempercayai akan ada balasan di akhirat kelak. Tidak ada balasan. Jadi dia tidak meyakini akan adanya balasan di akhirat kelak. Jadi hidupnya itu, harta itu untuk kebutuhan dirinya sendiri, kemudian dia merasa cukup, tidak perlu beribadah, merasa tidak perlu kembali kepada Allah. Di samping itu juga dia tidak meyakini akan adanya balasan. Bisa jadi dia sudah tahu dan mendapatkan informasi bahwa akhirat itu ada, kehidupan di akhirat itu ada, tetapi informasi yang ia dapatkan, yang ia terima itu tidak menjadi keyakinan. Maka dia perilakunya menunjukkan sikap mengingkari adanya balasan itu. Maka apa yang terjadi dengan orang-orang yang semacam itu? Fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia mendapatkan kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan peluang keburukan-keburukan baginya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dirinya untuk mendapatkan kesulitan di dunia dan akhirat. Maka betapa banyak sahabat Zakat TV dirahmati oleh Allah, kita saksikan orang yang sukses secara materi, orang yang sukses secara karir, tapi kenyataannya akhir hidupnya sangat tragis. Dia meninggal bunuh diri atau overdosis dan segala macamnya. Itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesulitan bagi hidupnya. Betapa banyak orang yang kaya, berlimpah harta, jabatan yang sudah mencapai puncak karir dan segala macamnya, impian dalam hidupnya sudah ia raih, tetapi justru hidupnya dibayang-bayangi oleh ketakutan, hidupnya dibayang-bayangi oleh kengerian, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidupnya bukanlah kehidupan yang mudah, tetapi kehidupan yang dibayangi oleh rasa sulit, rasa duka. Jadi hidupnya senantiasa dibayang-bayangi oleh kengerian, meskipun sebenarnya itu hanya bayangan-bayangan di dalam dirinya. Itu bagian dari kesulitan yang Allah berikan padanya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya sudah kita bahas bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan menarik pada kebaikan, sedangkan keburukan yang kita lakukan, pengingkaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membawa kesulitan bagi hidup kita. Bukannya solusi yang akan kita dapatkan ketika kita lari dari petunjuk Allah, justru kesulitan yang akan kita dapatkan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini seseorang menghadapi banyak persoalan, dan setiap orang biasanya mencari solusi terhadap persoalannya itu berdasarkan informasi, berdasarkan pengetahuan yang ia miliki. Maka betapa banyak orang yang misalnya ketika menghadapi persoalan hidupnya, ia lari pada minuman-minuman keras, ia lari pada narkoba, kemudian lari pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita saksikan ternyata hidupnya bukanlah membaik, ternyata justru kehidupannya bisa semakin tragis. Betapa banyak misalnya seseorang ketika menghadapi persoalan yang sangat ringan,
karena tidak ada hidayah dari Allah, karena tidak ada bimbingan dari Allah, karena dia merasa dirinya mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, merasa cukup, kemudian dia lari ke narkoba, kemudian di situ merupakan penularan AIDS misalnya, yang semula dia tidak terkena AIDS, kemudian lari terhadap narkoba, lari terhadap minuman keras, kemudian ketika itu kemudian ditimpa oleh penyakit-penyakit yang kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala dijauhkan semacam penyakit-penyakit itu. Justru kehidupannya bukanlah semakin membaik solusi yang didapatkan, tetapi justru semakin tragis. Baik sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita kali ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci kalau orang itu sudah meninggal. Kalau orang itu sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yughni anhu maluhu, hartanya sama sekali tidak akan dapat menyelamatkan dirinya, tidak dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Inna alaina lal huda, sesungguhnya petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan pada jalan Allah Subhanahu wa taala itulah petunjuk. Jadi kalau kita mengikuti jalan Allah, kalau kita mengikuti tuntunan Allah, berarti kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan bagi kami, artinya kekuasaan Allah di akhirat dan di dunia itu. Jadi kita di dunia ini kita tidak bisa melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apapun yang kita lakukan, seburuk apapun perbuatan kita lakukan, kita tidak bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika di akhirat kelak, semua kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kita semuanya tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Fa'anzartukum naran talazza, maka kami peringatkan kepada kalian akan ada api neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang orang kalau dibakar, dipanggang oleh api itu, sungguh dia menjadi orang-orang yang bernasib sial. Jadi neraka itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang al-ashqa, orang-orang yang nasibnya buruk, orang-orang yang menderita, orang-orang yang merugi karena ia tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang sengsara, orang-orang yang bernasib sial itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan petunjuk Allah dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa sayujannabuhal atqa, dan orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan dari neraka tadi. Jadi solusi kita selamat di akhirat kelak, solusinya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bagian bertakwa yang terpenting yang perlu menjadi perhatian kita dalam konteks ayat ini adalah memberikan kemudahan kepada orang lain. Allazi yu'ti malahu yatazakka, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran siapakah al-atqa itu. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan zakatnya untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Jadi laisa li ahadin minal khalqi 'ala hadzal atqa ni'matan tujza illa wa qad kafahu biha. Jadi orang ini berupaya untuk membalas kebaikan yang ia dapatkan. Jadi apabila ada orang berbuat baik, ia berikan kebaikan yang serupa baginya. Jadi kalau ada orang yang memberikan kemudahan, ia berikan kemudahan. Bahkan orang yang bertakwa akan memberikan kemudahan yang lebih terhadap orang yang memberikan kemudahan pada dirinya. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan ketika dia memberikan kemudahan kepada orang lain atau membalas kebaikan orang lain, itu semata-mata adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharap semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya, bukan pula untuk jabatan, bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Wala saufa yarda, dan niscaya ia pada hari akhirat kelak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kehidupan di dunia itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan akhiratnya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian surah Al-Lail pada kesempatan kali ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Pelajaran berharga dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita terapkan bahwa apabila kita memudahkan orang lain persoalan yang dihadapi oleh orang lain, kita memberikan bantuan kepada orang lain, sebenarnya pada hakikatnya kita sedang memudahkan hidup kita. Jadi kalau kita membantu orang lain, sebenarnya kita yang paling diuntungkan, karena sebenarnya kita memudahkan hidup kita. Mungkin dalam pandangan materialistis, harta kita ketika kita berinfak itu berkurang. Tapi ini logika Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerti terhadap diri kita daripada kita. Allah Subhanahu wa taala lebih mengerti tentang kehidupan dunia ini daripada kita mengetahui tentang kehidupan dunia ini. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kunci-kunci dalam kehidupan, maka sebenarnya Allah sedang membukakan rahasia dalam kehidupan ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri padanya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.